Seperti kita saksikan tadi pemirsa, ratusan warga negara Indonesia yang baru pulang dari Sudan dievakuasi dan saat ini menempati asrama haji Pondok Gede untuk sementara waktu. Kita akan tanyakan ke rekan kami Tiara Harahap yang saat ini sudah berada di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiara, bagaimana kondisi 385 WNI yang di sana? Ya, selamat petang Tisa. Tadi betul pada pagi hari sekitar pukul 5 lebih 45 waktu Indonesia Barat memang warga negara Indonesia yang berada di Sudan ini berhasil dievakuasi dan sudah mendarat di Jakarta. Tadi langsung diterima oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian juga karena mengingat ini proses evakuasi yang cukup panjang, keseluruhannya atau tepatnya jumlahnya ini ada 385 warga negara Indonesia ini ditempatkan di asrama haji Pondok Gede, tempat di mana kami mengabarkan saat ini. Rinciannya ini adalah sekitar 248 ini adalah wanita, sisanya adalah laki-laki, kemudian juga sejumlah 43 diantaranya ini adalah anak-anak. Tempat di mana kami mengabarkan, Tisa, ini merupakan gedung serbaguna yang di mana adalah gedung atau lokasi pertama yang didatangi oleh para WNI tersebut untuk melakukan pendataan terlebih dahulu di sini. Selain pendataan, mereka ini juga dicek ulang kartu vaksinasinya, kemudian juga dicek ulang apakah terjangkit COVID-19 atau tidak. Seperti yang Anda tanyakan, Tisa, seperti apa kondisi dari ke-385 warga negara Indonesia yang baru saja datang dari Sudan ini? Informasinya memang 8 ini terjangkit penyakit, tetapi untuk 4 lainnya ini adalah penyakit biasa dan 2 diantaranya ini adalah TBC begitu, dan 4 lainnya ini adalah positif COVID-19. Nah, ini yang kemudian ini dipisahkan dari rombongan lainnya tentunya. Mereka yang sakit ini sebanyak 8 orang ini ditempatkan di gedung H begitu, sementara untuk yang lainnya ini terbagi dalam 3 lokasi atau 3 gedung begitu. Yang di gedung A ini adalah untuk khusus laki-laki, gedung B khusus wanita, kemudian juga yang C ini adalah keluarga ataupun juga mereka yang membawa anak-anak. Jadi memang mereka yang tiba dari Sudan ini ditempatkan di Pondok Gede ini selama 1 malam sebelum pada akhirnya besok akan dikembalikan ataupun juga diantarkan ke daerah mereka masing-masing, Tisa dan juga pemirsa. Kemudian untuk di asrama haji Pondok Gede ini sendiri, fasilitas yang kemudian diberikan pada pemerintah, nantinya mereka dapat layanan kesehatan, kemudian juga layanan konseling selama kurang lebih 1 malam begitu ya, sebelum dikembalikan ke daerah mereka masing-masing. Informasinya ini adalah evakuasi pertama. Nanti evakuasi kedua akan berlangsung pada tanggal 29 April 2023 dan akan tiba di Indonesia pada tanggal 30 April 2023, sekaligus pada tanggal 30 itu juga akan diberangkatkan kloter terakhir dari evakuasi yang diberangkatkan dari Sudan. Total saat ini informasinya warga negara Indonesia yang belum terevakuasi ataupun juga belum tiba di Indonesia ini adalah jumlahnya 111, tinggal 111 begitu yang nantinya akan dijemput ataupun juga diantar secara bertahap ke daerahnya masing-masing secara estafet tentunya dari Port Sudan begitu mengarah ke Bandara Internasional Juanda Soekarno-Hatta Jakarta begitu. Dan informasinya untuk yang tadi pagi ini memang menggunakan pesawat Garuda Indonesia, sementara untuk 2 yang lainnya, 2 kloter yang lain ini nanti akan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Sementara demikian, Tisa dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda. Ya, masih ada 8 orang yang ditempatkan di asrama haji itu, ditempatkan di tempat yang terpisah begitu karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Bagaimana kemudian lantas nasib mereka selanjutnya? Apakah mereka selama beberapa hari akan berada di gedung tersebut atau mungkin akan dirujuk ke fasilitas kesehatan? Tiara? Ya, informasi yang kami terima, Tisa, ini memang untuk sementara waktu mereka akan dirawat terlebih dahulu di asrama haji Pondok Gede karena memang pemerintah sudah memberikan layanan kesehatan begitu ya. Jadi mereka akan dimaksimalkan dulu perawatan, kemudian juga kesehatannya di sini. Jika memang nanti jikalau ada mereka yang membutuhkan pelayanan atau perawatan lebih intensif begitu, barulah mereka akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki alat lebih banyak yang bisa lebih rigid begitu ya penanganannya, sehingga bisa tertangani dengan baik jika mereka memang membutuhkan penanganan intensif tersebut. Tiara, dari data yang Anda dapatkan dari 385 orang ini, mereka merupakan WNI yang berangkat ke Sudan. Mayoritas apa yang mereka lakukan di Sudan? Apakah mereka mungkin bekerja di sana atau mungkin ada kegiatan lain di sana?
Tisa, informasi yang kami terima memang beberapa di antaranya ini adalah mahasiswa, artinya juga pelajar. Itu yang informasi yang bisa kami bagikan untuk Anda dari asrama Pondok Gede Jakarta ini. Sisanya ini adalah keluarga dan masih belum terdata apa sebenarnya pekerjaan ataupun juga kesibukan mereka di sana. Sehingga ini hanya terbagi menjadi dua antara keluarga, kemudian juga ada mahasiswa yang tengah belajar ataupun juga menimba ilmu di Sudan, Tisa. Besok akan dipulangkan, mayoritas 385 ini akan dipulangkan ke daerah mana saja? Apakah ada data itu, Tiara? Dan apakah akan diberangkatkan dengan menggunakan misalkan dengan pesawat udara atau mungkin ada bus-bus yang disiapkan sudah? Transportasi untuk kepulangan mereka memang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui asrama haji Pondok Gede Jakarta. Tetapi untuk tujuan dan sebagian besar atau mayoritas mereka ini dari mana sehingga dipulangkan ke daerah mana saja itu memang masih akan kami konfirmasi kembali. Data tersebut memang perlu diperbarui kembali karena memang setelah tadi pagi mereka ini baru saja tiba begitu Tisa. Dan hal pertama yang memang perlu dipastikan adalah apakah mereka terjangkit positif COVID atau tidak. Kemudian juga memastikan kembali kesehatan mereka. Pendataan tersebut yang tadi Anda tanyakan ini masih terus berproses, masih terus berlangsung. Tentunya kami akan mengupdate tentunya kepada Tisa dan juga pemirsa seperti apa proses pemulangan dari ke-385 warga negara Indonesia nanti atau besok begitu ya yang berlangsung dari asrama haji Pondok Gede Jakarta ini, Tisa. Terima kasih Tiara Harahap atas laporan Anda langsung dari asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur.